Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persib Bandung versus PSM Makassar yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 1-0. Dengan hasil akhir ini, berarti Persib Bandung untuk sementara memang masih berada di posisi puncak klasemen Liga 1, tetapi selisih poin mereka dengan Persija sekarang adalah 8 poin. Sama juga halnya dengan Persebaya Surabaya. Walaupun kita tahu bahwa Persija masih punya satu pertandingan di tangan mereka yang akan dimainkan besok malam melawan PSBS Biak. Jadi jika nanti Persija juga menang seperti Persib, ya tentu akan semakin seru lah persaingan di Liga 1 untuk menjadi juara. Tapi jujur nih teman-teman, saya bingung, saya mau mulai dari mana menganalisa pertandingan yang baru saja berakhir. Karena saya sama sekali tidak menyangka bahwa Persib bisa menang atas PSM Makassar dengan kondisi tim yang tidak lengkap. Karena kita tahu banyak sekali pemain inti dari Persib Bandung yang tidak bisa turun di pertandingan malam hari ini, plus ada Maklok yang tiba-tiba cedera. Tapi tanpa juga begitu banyak pemain inti, Persib masih bisa menang lawan PSM Makassar yang kita tahu juga bukan merupakan tim yang lemah. Oke lah, memang PSM Makassar belum bisa bersaing di papan atas. Tetapi ini kan bukan tim yang lemah. Pelatihnya masih sama, Bernardo Tavares, yang menggagalkan Persib menjadi juara 2 musim yang lalu kalau nggak salah, yang pada saat itu PSM bisa menang dengan skor 1-2 ya, jika saya tidak salah, pada saat Persib menjadi tuan rumah. Sehingga di musim tersebut, yang pada saat Persib dengan PSM bersaing untuk menjadi juara, ternyata menjadi juara adalah PSM Makassar. Bahkan faktanya sebelum pertandingan malam hari ini, dalam 5 pertemuan sebelumnya, Persib itu tidak bisa menang dari PSM Makassar. Tapi di pertandingan malam hari ini, tanpa juga adanya Boyan Hodak di pinggir lapangan, karena mendapatkan sanksi ya, akumulasi kartu kuning, jadi penggantinya adalah asisten pelatih Igor Tolic, kalau nggak salah namanya, Persib bisa menang, walaupun nggak gampang. Dan memang di babak pertama, para pemain Persib jelaslah kewalahan menghadapi pressing dari para pemain PSM, belum lagi kepintaran dari para pemain PSM untuk merancang counter attack, dan kita tahu terakhir kali Persib itu kalah lawan Dewa United karena memang termakan situasi counter attack beberapa kali, bahkan para pemain Persib sering panik di lini pertahanan, dan pada saat itu juga kita tahulah Persib tidak full team. Tapi kemenangan ini membuktikan bahwa sebetulnya para pemain Persib ini punya mental juara. Karena dalam kondisi tertekan, pada saat para pemain PSM Makassar itu juga bisa mengganggu para pemain Persib di lini pertahanan, sampai Franka dan juga Nick Kuipers itu jatuh bangun. Sampai kita melihat dalam beberapa menit di babak pertama itu para pemain Persib bahkan tidak bisa merancang serangan ke area pertahanan PSM. Tapi lagi-lagi kita lihat magis dari Ciro Alves yang bisa memecah kebuntuan. Dan kita tahu Ciro tidak seproduktif seperti musim lalu ya. Tapi di pertandingan malam hari ini, dia menggendong Persib Bandung dalam urusan membuka pertahanan dari PSM Makassar. Jatuh bangun pemain ini. Luar biasa memang. Nih salah satu pemain yang sukses ya. Pemain asing yang sukses di Persib Bandung. Selain tentunya David da Silva. Dan tanpa David da Silva, Persib masih bisa meraih kemenangan. Walaupun ya kelihatanlah sangat kehilangan peran David da Silva di atas lapangan. Maka itu di babak pertama, para pemain Persib hanya bisa menciptakan satu peluang yang berbahaya dari Tyron yang dia dapat bola liar itu kan. Yang dia shooting bisa di-save oleh Reza Arya. Dan PSM juga adalah tim yang kuat. Ada Victor Detan. Sayang Victor Detan tidak bermain full ya. Saya gak ngerti kenapa ya. Dia diganti kalau nggak salah oleh Rizky Eka Pratama ya. Terus Akbar Tanjung kalau nggak salah keluar ya. Diganti oleh Rizky Pratama, lupa saya. Nah, saya bingung kenapa ya ditarik keluar Victor Detan ini. Karena sekali itu dia melakukan sprint, dia bisa membuka pertahanan dari Persib, dan dia pemain yang sangat bermanfaat dalam membangun counter attack. Ada Balotelli juga, wah luar biasa Balotelli ini. Tapi Nick Kuipers ini mendapat tantangan yang luar biasa menghadapi Balotelli.
Kalau seandainya Nick tidak bermain di pertandingan malam hari ini, wah saya gak yakin Persib bisa clean sheet. Karena Nick Kuipers tuh benar-benar membentengi lini pertahanan dari Persib. Belum lagi Franka tuh saya pikir sudah patah pinggang lah. Tadi gila dia jatuh bangun untuk bisa menahan Nermin Heljeta. Ya kan ini kan salah satu striker dari PSM. Tapi saya melihat para pemain PSM ini pintar. Mereka menutup ruang di tengah supaya para pemain Persib tidak bisa bermain kreatif. Apalagi ya kalau kita melihat di lini tengah dari Persib kan mereka kehilangan sosok kreatif seperti Deddy Kusnandar. Dan biasanya pengganti dari Deddy adalah Maklok yang akan bermain seperti Deddy, membagi bola. Belum lagi Rahmat Irianto yang tidak bisa bermain di posisi tengah atau juga di posisi fullback sebelah kanan. Tapi ini kita lihat starting line-up-nya ini bagus. Yang dipilih ya tentu oleh Boyan Hodak lah ya, karena kan sebelum match. Karena dia hanya melakukan satu perubahan di line-up, yaitu memainkan Edo di posisi fullback sebelah kiri. Kalau nggak salah itu menggantikan Zalnando yang bermain di pertandingan sebelumnya lawan Arema FC ya. Nah, dari PSM juga sama, hanya melakukan satu perubahan saja, memainkan Abdul Rahman menggantikan Rizky Eka Pratama. Tapi Abdul Rahman ini nggak jalan perannya, maka itu dia diganti itu di babak kedua. Dimainkan Ricky Pratama. Ricky Pratama terlihat sangat berbahaya ya di babak kedua. Tapi from the flow of the game ini kelihatan para pemain Persib kehilangan ide. Gimana caranya mau membongkar pertahanan dari PSM Makassar pada saat di tengah saja para pemain PSM tuh sudah menutup ruang. Ada Latirval, ya kan? Dan mereka memang bisa menutup ruang dengan menyulitkan para pemain Persib itu bermain kreatif. Ada juga Akbar Tanjung. Oh ternyata bukan Akbar Tanjung yang ditarik keluar ya, saya salah. Yang ditarik keluar adalah Abdul Rahman. Nah, dan juga Victor Detan ini yang saya bingung ya. Kemudian itu juga ditarik keluar, Dava Salman masuk. Tapi di tengah ini, Daisuke Sakai juga luar biasa perannya. Jadi Persib ini sebetulnya gak berkembang di babak pertama karena saluran bola ke depan itu gak begitu rapi. Dan pada saat Maklok keluar, Robby Darwis masuk, sebetulnya gak buruk juga Robby Darwis. Tapi dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi, untuk tune in dengan tempo permainan. Padahal beberapa kali dia mendapatkan momen ya untuk bisa membagi umpan. Tapi beberapa kali itu umpannya itu tidak pas bobotnya. Sehingga sulit sekali untuk diterima oleh pemain yang menunggu di depan. Seperti Tyron yang mau tidak mau harus bermain di depan. Bersama Beckham Putra dan juga tentunya Ciro Alves. Tapi PSM ini juga bisa menciptakan dua peluang yang berbahaya. Salah satunya itu dari Balotelli ya, syuting dia keras itu ya. Jadi memang nih PSM Makassar nih memanfaatkan situasi counter dengan membiarkan para pemain Persib menguasai bola lebih lama. Tapi pada saat counter mereka bermain dengan yang namanya direct passing yang sebetulnya tidak begitu bermanfaat karena Persib di belakang ini tangguh dengan adanya Franka dan juga Nick Kuipers. Seandainya para pemain PSM bermain umpan-umpan kombinasi, through pass mungkin itulah yang bisa mengganggu Franka dan juga Nick Kuipers. Dan Kosijan juga menjadi pemain yang bisa melapisi lini tengah dari Persib Bandung. Tapi saya melihat para pemain PSM ini dalam urusan melakukan pressing juga tidak kasar. Jadi memang para pemain mereka juga tidak banyak yang mendapatkan peringatan dari wasit. Nah ini juga salah satu gaya bermain dari PSM sejak dilatih oleh Bernardo Tavares, main compact football, counter cepat. Tapi sepertinya para pemain Persib sudah belajar dari kekalahan lawan Dewa United. Jangan terlalu sering keluar dari posisi masing-masing walaupun dipancing oleh para pemain tim lawan. Pada saat babak pertama itu berakhir dengan skor 0-0, saya agak ragu nih, kayaknya Persib nih nggak akan menang, jangan-jangan kalah. Karena PSM tuh pada saat counter tuh kelihatan sangat berbahaya. Babak pertama itu, walaupun Persib ya yang mengambil inisiatif menyerang, tapi setiap kali counter itu PSM terlihat sangat berbahaya dengan Balotelli dan juga Heljeta, belum lagi Victor Detan. Mereka sangat cepat untuk membangun sebuah proses serangan, belum lagi Latirval tuh sekali memberikan umpan terobosan kepada Balotelli yang dia duel dengan Nick Kuipers, tapi tidak dianggap pelanggaran itu. Duel dengan Nick Kuipers dengan Balotelli. Jadi terlihat begitu berbahaya, tapi sepertinya Bernardo Tavares ini ingin lebih sering para pemainnya membangun counter attack dengan memainkan pemain yang cepat lagi, seperti Ricky dan juga Rizky. Dan kemudian Dava Salman masuk, kalau nggak salah Neto itu nggak fit atau gimana tuh, padahal Neto mainnya bagus juga. Jadi dua pemain ini, Rizky dan juga Ricky ini sangat berbahaya, bahkan sekali itu mereka bekerja sama untuk menciptakan peluang. Saya kira itu gol loh, Ricky Pratama mendapatkan peluang. Jadi this is not an easy game, ini bukan pertandingan yang mudah bagi Persib, dan jelas dan fakta Persib menang bukan karena faktor keberuntungan atau karena ada sebuah keputusan kontroversial dari wasit. Jadi saya harapkan juga fans dari tim lain bisa dewasa ya untuk menyikapi kemenangan demi kemenangan dari Persib Bandung, karena saya tidak melihat ada kontroversi sama sekali. Sama juga seperti di pertandingan-pertandingan Persija. Jadi saya harapkan teman-teman yang merupakan fans dari salah satu tim di Liga 1 bisa lebih dewasa. Janganlah menebar cyber yang tidak berguna.
Dan juga saya harapkan teman-teman yang menonton di stadion jangan juga melempari sesuatu ke dalam lapangan. Seperti tadi saya melihat tuh, pada saat Persib sudah unggul 1-0, Daisuke Sakai mengambil corner, kenapa dilempar-lemparin? Masa kalian begitu sih sebagai supporter? Kalian sebetulnya harus menjaga dong tim kalian, apalagi dalam posisi unggul. Buat apa lempar-lempar benda-benda ke dalam lapangan? Kalau seandainya tadi terjadi sesuatu, pertandingan dihentikan, kan merugikan Persib Bandung juga. Belum lagi nanti Persib yang mendapatkan denda, dan ini seharusnya semua fans dari tim manapun harus menjaga ketertiban di dalam stadion. Saya pada saat melihat aksi seperti itu dari supporter, walaupun nggak kelihatan siapa yang melempari itu, ya gak enak juga nontonnya. Karena tuh pertandingan lagi seru, PSM lagi coba untuk menyamakan kedudukan. Buat apa lakukan hal semacam itu? Jadi yuk lebih dewasa lagi ya. Dan gol dari Ciro Alves luar biasa. Sebelumnya memang Ciro mendapatkan 2 peluang, karena memang lebih sering melakukan umpan-umpan kombinasi, dan akhirnya Adam Alis memberanikan diri keluar. Karena nih jika Adam Alis terlalu sering keluar, bahaya bos. Yang filter tuh siapa? Tapi Castaner masuk itu, di babak kedua itu adalah pergantian yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Karena dia menarik keluar Kosijan, betul kan? Kemudian dia menarik keluar Beckham Putra, memainkan Ahmad Agung. Jadi Ahmad Agung bermain di tengah, si Castaner bermain di depan. Ini sangat beresiko, karena Ahmad Agung bukanlah pemain yang tipe fighter. Ini bahaya nih kalau ada counter, tapi dia perlu mengambil resiko ini. Dan ternyata PSM tuh hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya di babak kedua itu. Satu dari Haljata, satu lagi dari Ki Pratama. Tapi Persib sejak Castaner masuk lebih berani menyerang, karena ada opsi tambahan pemain yang menyerang, dan itu juga mengurangi beban dari Tyron. Walaupun Castaner tidak bisa mencetak gol, tapi pergerakan dia berbahaya sekali, Pak. Dan akhirnya Persib bisa mencetak gol melalui umpan kombinasi antara Ciro dengan Adam Alis. Ciro yang memulai serangan dan Ciro yang menyelesaikan serangan tersebut dengan mencetak satu-satunya gol di pertandingan malam hari ini. Luar biasa gol dari Maung Ciro. What a goal. Ini memang pemain yang luar biasa ya. Gak ada capeknya pemain ini, walaupun saya tahu dalam 2-3 pertandingan terakhir dia dikritik. Tapi ya memang Ciro Alves kehilangan tandemnya David da Silva, jadi tidak mudah juga bagi dia untuk bermain umpan kombinasi. Tapi tadi dia memainkannya sangat baik dengan Adam Alis. Dan ini adalah gol yang spesial bagi Ciro Alves, karena dia bisa mencetak gol di tengah kebuntuan para pemain Persib untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Karena di babak kedua hanya 4 peluang yang berbahaya dari Persib. Tapi ya bagus, mereka bisa mencetak 1 gol. Dari PSM Makassar, mereka keluar all out pada saat Persib sudah unggul. Tapi tampaknya karena para pemain mereka terlalu terburu-buru mengambil keputusan, mereka juga sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Tetapi saya pikir kita juga perlu memberikan kredit poin kepada para pemain PSM yang bermain bersih. Mereka tidak bermain kasar, mereka juga tidak bermain aneh-aneh di atas lapangan tadi. Mereka bermain fair, mereka coba untuk bermain dengan taktik mereka yang sebetulnya sempat berjalan sampai Castaner masuk. Jadi, nah ini saya nggak tahu apakah ada instruksi dari Boyan Hodak untuk memainkan Castaner, atau memang ini adalah inisiatif dari Igor Tolic untuk memainkan Castaner, tapi itu membukti untuk meningkatkan tempo dari Persib, tempo permainan dari Persib, dan Persib bisa meraih kemenangan yang sangat penting. Dan kalau menurut saya teman-teman, penentuan bagi tim untuk menjadi juara dari Liga 1 musim ini antara Persib dan Persija akan ditentukan nanti pada tanggal 16 Februari pada saat Persija menjamu Persib Bandung. Ya, kita nikmati saja persaingan di papan atas dari Liga 1 musim ini, dan kita tunggu pertandingan dari Persija lawan PSBS Biak besok malam, yang kebetulan saya juga yang siaran di Indosiar. Dan bagi saya man of the match dari pertandingan malam hari ini adalah Maung Ciro. Luar biasa pemain ini, fighting spiritnya top, dan dia menggendong Persib Bandung dalam urusan membangun serangan. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.